Kita ke informasi lain, pemirsa dan Lia. Ini Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egi, siap dikonfrontir dengan Aep dan Dede terkait kesaksian palsu mereka. Ya, Saka Tatal ini mengaku siap memberikan keterangan sesuai fakta sesungguhnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah divonis 8 tahun penjara, akan menjalani pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik Barreskrim Polri dalam kasus kesaksian palsu Aep dan Dede. Saka Tatal mengaku dirinya siap diperiksa sebagai saksi jika memang kesaksiannya dibutuhkan untuk proses penyelidikan. Saka juga siap dikonfrontir dengan Aep dan Dede. Pasalnya keterangan Aep dan Dede lah yang mengakibatkan 8 orang mendekam di tahanan. Iya, jadi Saka akan memberikan kesaksian Saka yang sebenarnya, cerita Saka dari awal sampai akhir Saka akan ceritakan semua. Oke. Pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada hari ini, namun pemeriksaan kembali diundur menjadi Selasa pekan depan. Kalau informasinya hari Rabu, jadi dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja yang mungkin gitu. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas Bandung yang 7 terpidana itu di. Hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga terpecahkan. Banyak saksi bermunculan seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengungkapan kasus Vina dan Eki ini terus bergulir, dan kali ini di akun YouTube-nya Deddy Mulyadi mendatangkan seorang saksi mata yang mengaku melihat langsung bahwa Vina dan Eki ini mengalami kecelakaan. Berbagai dugaan bukti-bukti baru di kasus Vina dan Eki semakin bermunculan. Salah satunya yang diupload Deddy Mulyadi di akun YouTube-nya. Sosok bernama Ismail mengaku melihat secara langsung peristiwa kecelakaan Vina dan Eki. Bahkan secara gamblang, ia mengatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan kecelakaan. Peristiwa yang Bapak lihat kecelakaan itu peristiwa kecelakaan siapa? Ya, diduga Eki sama Vina, Pak. Diduga Eki sama Vina. Kenapa kalimatnya diduga? Bapak takut dilaporin? Bukan, Pak. Apa? Saya gini, kondisi itu ya malam ya, Pak ya. Jam 10 lewat kurang lebih 15, karena saya pulang dari rumahnya Yeni itu jam 10-an, Pak. Berarti bukan hanya Bapak? Apanya? Sama anak saya, Pak. Dari jauh itu dia naik motor kan kenceng, Pak. Begini-begini goyang kayak orang mabok. Oh, motornya gini-gini kayak orang mabok. Terus standing, Pak. Standing kali ya, Pak. Begini, Pak. Oh iya, diangkatin. Sambil teriak-teriak tuh, kayak orang gembira gitu, Pak. Oh. Kayak orang mabok, Pak. Bener nih, Pak, jangan bohong loh, Pak. Saya mau disumpah apa aja, Pak. Wallahi, Pak. Bapak siap membuat kesaksian di atas notaris? Siap ya, Pak? Gak main-main loh, Pak. Siap. Ini keterangan Bapak itu penting, Pak, buat menyelamatin orang. Bapak siap di pengadilan? Siap. Bapak siap diperiksa Barreskrim? Siap. Oke. Akankah pernyataan Ismail di YouTube Deddy Mulyadi ini akan dipertimbangkan menjadi saksi untuk pembuktian bahwa Vina dan Eki merupakan korban kecelakaan? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, iNews secara eksklusif mendapatkan log percakapan dan pesan singkat di ponsel Vina. Ya, nah hasil ekstraksi data pada HP Vina ini menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Ini berbeda dengan keterangan dari Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Pejombongan, mengatakan ini sempat melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Barat. Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina ini masih berkomunikasi dengan teman dekatnya, Mega, pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat. Dan dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat ini, Vina masih dalam kondisi hidup dan juga sehat.
Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di ponsel Vina, menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Boleh ya. Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, BOPER itu masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintahan desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Mandor. Mandor, oh keamanan Mandor juga ya? Polisi desa gitu panggilan. Polisi desa, oke. Jadi patroli 22.15 itu. Ya, karena lihat jam waktu itu, oh ada Vina, ada laki-laki perempuan waktu itu mikirannya kecelakaan ya. Betul. Sekitar 22.15. Betul. 15, oke. Tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya. Ya, saksi lainnya juga ada di dalam berkas dalam putusan itu ada Supardi ya. Siapa itu Supardi, Pak? Polisi, anggota Polsek Talun. Oh, Polsek Talun, oke. Terus? Supardi, Suja, dan Muhyiddin. Dan itu keterangannya sama, bersesuaian, dan juga langsung kan di BAP. Sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada. Tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya. Kalau ini pernah di BAP, pernah di persidangan, ya tentunya saat itu diperiksa kan tidak akan meleset waktunya. Saya nggak mengatakan orang itu bohong atau tidak, tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat itu agak sulit ya. Agak aneh menurut Bu Elsa. Bukan aneh lagi, bagaimana dia tiba-tiba dia muncul dan tidak pernah di BAP. Apakah ada dia punya diary-nya dia? Oke, saya tanya ke Pak Mukhtar. Pernah di BAP nggak? Siapa? Widi dan Mega. Baik, kedua orang klien kami ini memang belum pernah di BAP. Kenapa demikian? Karena memang mereka belum pernah disentuh oleh pihak manapun untuk memberikan kesaksian. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ini baru pertama kali di pengadilan ini memberikan kesaksian ya. Pada saat kejadian pun tidak memberikan. Kenapa seperti itu waktu itu? Nah, karena yang saya bilang tadi, kedua orang klien kami itu belum pernah disentuh. Padahal ada pernyataan katanya Vina di beberapa media yang menyatakan bahwa Vina itu punya teman 2 orang. Iya. Satu turut, satu Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait hasil ekstraksi ponsel Vina, kami ini sudah bersama kuasa hukum Suroto, ada Rasman Arif Nasution, dan juga kuasa hukum dari Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Selamat pagi Bapak-Bapak, semoga dalam keadaan sehat ya Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di studio ada Lia dan Lista. Saya akan ke Pak Edwin terlebih dahulu. Pak Edwin, ini apakah benar ada bukti baru mengenai percakapan Vina nih, mengenai lewat pesan singkat dengan Widi dan juga Mega? Ya, sebenarnya bukti itu sudah lama saya punya ya. Tapi kemudian saya teringat karena ada pernyataan pengamat ahli yang mengatakan bahwa handphone dari Vina atau dan termasuk Eki itu harusnya diekstraksi, harusnya dibuka. Ya. Jadi kemudian saya teringat bahwa saya punya bukti itu. Ketika saya baca-baca, hal yang pertama menarik buat saya adalah di angka 58 itu. Di angka 58 di kolom tersebut, itu ada kata Widi. Ya, Isun udah di rumah Widi gitu. Nah, sehingga kemudian saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri ya, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi adalah percakapan antara Vina kepada Widi ya, kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama itu kalau di Indonesia kan karena waktunya ya kan UTC ya. UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau konversi
WIB jadi 7 jam, itu pukulnya adalah jam 22 di menit ke-14 di detik ke-10 gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar tuh jalan-jalan tuh, saya mau dijemput kalau mau gitu. Ya, jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22:14:10 ya, Vina masih hidup ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini, 16, 3, dan 4. Kalau di putusan berkas perkara tersebut, putusan sudah inkrah itu disebutkan pada pukul 21.15 ketika Eki dan Vina melintas di depan SMP itu kemudian diikuti oleh para pelaku ya, dan kemudian terjadilah peristiwa sebagaimana yang diputuskan dalam perkara ini, yaitu pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi poinnya di situ di soal percakapan SMS tersebut ya, yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Begitu. Baik. Arista. Baik, kita beralih ke Pak Rasman. Pak Rasman, ini pendapat Bapak bagaimana mengenai kasus Vina ini yang belum menemukan titik terang juga? Sekarang sudah ada ekstraksi dari chat. Bagaimana Bapak melihat kasus ini sekarang? Baik, terima kasih. Saya pikir sekarang ini semua proses penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan sampai dengan vonis oleh Pengadilan Negeri Cirebon tahap 1, banding tahap 2, dan kasasi tahap 3. Itu sudah berjalan normal. Lalu kemudian muncul film, saya ulangi lagi, film sebelum 7 hari, yang inilah yang membuka tabir bahwa ada dugaan kematian tidak wajar terhadap almarhumah Vina dan Eki. Ya. Kita jangan lupa juga bahwa film itu pun dalam penulisan atau editornya itu menyebut dan atau sutradaranya mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan. Bahkan diotaki atau intellectual leader-nya adalah Egi, bukan Peggy ya. Nah, inilah yang memicu sampai hari ini muncul berbagai persepsi. Ya. Nah, pada waktu itu kita lihat ada proses penangkapan terhadap saudara Peggy, dan kemudian penetapannya dianggap barangkali oleh banyak pihak tidak sesuai dengan aturan, diajukan pra peradilan dan dikabulkan. Nah, tetapi saya kembali lagi bahwa terhadap Peggy Setiawan diterima permohonan pra peradilannya belum berarti bahwa dia itu bukan pelaku. Jadi apa yang mau saya katakan? Bahwa dalam pikiran saya sampai hari ini bahwa almarhumah Vina, almarhum Eki itu adalah dibunuh. Bukan kecelakaan lalu lintas atau laka lantas. Seperti yang didalilkan oleh pemohon pengajuan PK yang diajukan oleh beberapa lawyer termasuk rekan saya, Saudara Edwin, ke Pengadilan Negeri untuk melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Nah, poinnya di situ. Poin yang kedua, kalau ternyata ditemukan ada percakapan dan itu sudah disampaikan tadi di media ini, saya lihat bahwa di pukul 22:14 masih ada percakapan antara almarhumah Vina dengan 2 temannya termasuk Mega. Nah, ini muncul lagi persepsi baru. Kenapa kok selama ini percakapan-percakapan ini tidak diungkap ke permukaan? Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara? Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Misalnya di polisi dan di pengadilan. Begitu. Nah, berikutnya, adapun terkait dengan percakapan ini, saya sudah ya masalah time nih, masalah waktu. Masalah waktu
saya tanya kemarin dengan Pak Suroto. Nah, kebetulan saya sedang di Batam, saya telepon Pak Suroto. Pak Suroto saya tanya, Pak Suroto, Bapak dengan menyebut pukul 22:15 itu menemukan jasad almarhum Eki, karena Eki sudah meninggal pada waktu itu. Dan masih membantu atau menolong almarhumah Vina yang mengeluarkan suara tolong, tolong dan minta tolong. Artinya masih hidup. Nah, dia mengatakan, pertama, Pak Rasman, saya demi Allah, saya bersumpah bahwa saya benar orang pertama yang menemukan almarhum Eki dan almarhumah Vina di jembatan atau flyover Talun, Cirebon. Tunggu dulu, saya terusin ya. Sedangkan tentang jam, ini harus kita cermati. Karena dia bilang, saya lupa ingat jam berapa, tapi yang pasti lewat dari jam 22 WIB gitu. Bang Rasman, berarti dengan kata lain Anda ini sebenarnya menyangkal bahwa ada percakapan antara Vina dengan kedua temannya. Saya tidak menyangkal, karena saya bukan ahli forensik, digital forensik, bukan. Saya tidak menyangkal. Tapi kita ini, kalau dilihat dari percakapan itu, artinya jam 22:14 itu ada percakapan dengan rekannya. Baik. Pak Suroto menyatakan dia menemukan itu lebih dari jam 22. Kan bisa saja setelah selesai percakapan itu kemudian dia dibunuh atau dihabisi. Begitu Baik, Pak Edwin bagaimana tanggapannya Pak Edwin? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan ya Mbak, bahwa berdasarkan putusan yang inkrah tersebut, di pukul 21:15 WIB itu sudah mulai terjadi peristiwa. Rentetan peristiwanya mulai 21:15 WIB dengan pengejaran oleh para pelaku kepada Eki dan Vina. Kemudian terjadilah, kalau menurut peristiwa dalam konteks putusan tersebut ya, pemukulan dengan kayu bambu di Pertalun, yang kemudian korban dibawa ke belakang showroom lahan kosong, dianiaya, diperkosa, kemudian setelah itu dibawa lagi ke Pertalun untuk diletakkan sebagaimana sepertinya kecelakaan. Tetapi waktu yang saya tunjukkan dari ekstraksi data handphone milik Vina ini menunjukkan hal yang berbeda, bahwa pada pukul 22:14 lewat 10 detik WIB, Vina masih berkomunikasi dengan Widi sebagaimana keterangan Mega dan Widi. Jadi di situ saja kita mainnya saintifik. Kalau ingatan kan jadi problem ya, karena ingatan manusia terbatas. Tapi ini saintifik, bahwa ada keterangan yang bisa diuji ulang atau bisa ditampilkan ulang, karena Bang Rasman, mohon maaf Bang Rasman, bahwa data ini sayangnya tidak pernah dimunculkan ketika 2016. Termasuk pertanyaan saya kepada penyidik dan Pak Rudiana, ya, mengapa handphonenya Eki tidak disita dan tidak diekstrasi, gitu, ya. Baik, Pak Edwin, ini mungkin pertanyaan terakhir, ini juga pertanyaan dari semua pihak, kenapa untuk percakapan antara Vina dan kedua temannya ini baru terungkap sekarang? Ya, tadi saya sampaikan, saya memiliki dokumen-dokumen dari peristiwa ini, dan saya baru teringat dari pernyataan Reza Indragiri yang mempersoalkan soal data handphone. Ya, kata Reza, kalau data handphone diungkap akan terbuka terang. Saya jadi teringat bahwa saya memiliki data tersebut, sehingga saya pun abai ketika PK ini diajukan kemarin ketika sidang di Pengadilan Cirebon ya, karena saya belum baca. Saya baru baca kemudian, dan kemudian saya ketemu kata kuncinya di situ di angka 58 bahwa ada kata Widi. Nah, dari kata Widi itulah saya telusuri ke atasnya di angka 55 lebih terang benderang bahwa di pukul 22:14 lewat 10 detik masih ada percakapan antara Vina dan Widi sebagaimana penjelasan Mega dan Widi ketika menjadi saksi pada sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Edwin.
Dan terima kasih juga Pak Rasman Nasution dan Pak Edwin Pasaribu sudah bergabung. Sedikit aja. Bersama. Oke, ya, silakan Pak. Singkat saja Pak Rasman. Saya berarti data ini dari Pak Edwin ya, rekan saya ya. Ya. Nah, saya ingin mempertanyakan kenapa pada waktu itu kan Pak Edwin posisi sebagai salah satu komisioner LPSK, Lembaga Perlindungan dan Lembaga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, kalau itu ternyata ada datanya, kenapa sekarang dikeluarkan? Artinya yang lalu itu LPSK bekerja tidak maksimal. Karena itu saya minta nanti agar ini semua dikumpul datanya, kenapa baru hari ini dikeluarkan kok kemarin tidak. Saya kira itu saja jadi pertanyaan besar kita. Baik. Terima kasih Pak Rasman dan juga Pak Edwin sudah hadir bersama kami hari ini di iNews Today. Semoga sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih.